Selamat pagi dan shalom. Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan karuniakan lagi hari baru untuk kita. Karena itu mari kita menyatakan syukur dan pujian kepadanya dalam waktu teduh pagi, edisi Rabu 13 April 2022. Bacaan kita Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami yang senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi kami, menyatakan perlindungan bagi kami. Semalam yang lalu Tuhan menuntun kami dalam peristirahatan, dan pagi hari ini kami dikaruniakan hari baru. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan firman ini meneguhkan kami untuk kami jadikan sebagai pegangan hidup dalam perjalanan hidup hari ini dan di masa-masa mendatang. Urapi kami semua. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, misi yang meneguhkan. Saudara-saudara terkasih, banyak orang mengalami kematian karena terpapar COVID-19. Waktu sangat nyata bahwa jarak antara kehidupan dan kematian itu sangat dekat. Kala itu jelas sekali betapa kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah iman kita kepada Yesus tidak berperan dalam menghadapi pandemi virus corona? Ibrani 2 ayat 10 sampai 18 menyaksikan tentang misi Yesus yang mengalahkan maut dan misi Yesus mendamaikan antara Allah dengan manusia. Oleh kehendak Allah, Tuhan Yesus menderita untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Ia menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui kematiannya, Ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 14 sampai 15. Yesus datang sebagai manusia supaya Ia bisa mewakili manusia dalam menghadapi maut.
Yesus benar-benar menghayati kemanusiaannya, sehingga ia bisa menyebut manusia sebagai sesamanya dan sebagai saudaranya, ayat 11-13. Karena itulah Tuhan Yesus dapat mengerti dan menghayati pergumulan manusia melawan dosa. Bahkan ia telah menghadapi pencobaan yang membawanya mengalami penderitaan. Yang membedakan Yesus adalah ia tidak berdosa. Dengan demikian, misi Tuhan Yesus untuk mengalahkan maut dan misi mendamaikan antara Allah dengan manusia telah tercapai. Di dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya tidak lagi menghadapi maut kekal. Orang Kristen tidak perlu lagi takut menghadapi kematian, termasuk kematian karena corona. Sebab Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Bahkan ada jaminan bagi kita untuk berani menghampiri Allah di dalam Tuhan Yesus untuk menyampaikan pergumulan kita, karena Dia mengerti dan peduli dengan keberadaan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Engkau berkarya bagi kami dan Engkau menuntun kami. Bahkan pada pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu tertanam dalam pikiran, hati, jiwa kami, dan kami jadikan sebagai pegangan hidup menjalani hidup di hari ini dan ke depan. Kami percaya bahwa dalam setiap pergumulan-pergumulan, perkara dan kesulitan yang kami hadapi, Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Tuhan datang dan memegang tangan kami, selalu meneguhkan iman percaya kami. Kami yakini itu bahwa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Ketika pesiarahan kami lanjutkan hari ini, Tuhan tolong kami, lindungi, lingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami bekerja, kami berusaha, kami melakukan tanggung jawab, kami beraktivitas, mengangkat tugas pelayanan. Kami lakukan dengan penuh sukacita karena pertolongan daripada Tuhan. Walau ada tantangan-tantangan dan rintangan, kami mampu melalui karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati pemerintah kami ya Bapa. Bapak Presiden bersama dengan Bapak Wakil Presiden, para menteri, semua pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah. Karuniakan hikmat dan negara ini dalam kondisi aman. Saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Orang tua kami menikmati hari tua disehatkan, berulang tahun menikmati keberhasilan dan kesuksesan. Sempurnakan syukur mereka ya Allah. Dan biarlah hidup kami hari ini dituntun dalam kuasa-Mu. Terima kasih, ini syukur doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat beraktivitas.